wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Mutmainnah Anwar dengan NIM 232020 hingga 88610817. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai penggunaan LMS atau Learning Management System. LMS merupakan sebuah platform pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah pembelajaran khususnya jarak jauh. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan ialah membuka Chrome atau aplikasi Google untuk membuka link LMS tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan link platform tersebut, yaitu https://pasca-ian-parepare@gmail.com. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, setelah kita enter, maka akan muncul fitur-fitur yang harus kita buka. Nah, langkah pertama kita masuk ke akun. Ini yang di sebelah kanan atas, masuk. Nah, karena saya sudah memiliki akun, jadi langsung saja untuk teman-teman sekalian bisa memasukkan akunnya terlebih dahulu dengan memasukkan nama pengguna dan passwordnya. Kemudian klik masuk. Oke. Jika sudah masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita scroll ke bawah. Kita lihat dulu sampai di bawah apa. Nah, ini sudah mentok sampai di bawah. Nah, seperti inilah yang tampilan setelah kita masuk di akun kita. Nah, di sini ada 2 kursus yang bisa diakses oleh saya atau selaku pengguna di LMS ini. Nah, yang pertama itu akun saya Nur Mutmainnah Anwar, yang mana di sini saya sebagai pengajar atau guru yang akan memberikan tugas kepada peserta didik. Selanjutnya yang kedua, matkul praktek teknologi. Di sini saya sebagai peserta didik atau mahasiswinya, yang mana untuk jika ada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, guru, maka itu kita mengirimnya ke sini. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sebagai pengajar, yaitu masuk di akun saya Nur Mutmainnah Anwar. Nah, karena ini merupakan LMS yang berbasis online, itu biasanya akan muncul iklan-iklan, tapi dihiraukan saja dengan mengklik tanda silang atau cancel. Nah, kita scroll ke bawah, lihat tampilannya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah saya masukkan ke akun saya selaku pengajar yang akan saya berikan kepada peserta didik atau siswa di akun kursus saya. Nah, ini di sini saya sudah masukkan beberapa topik. Ini topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, topik 6, topik 7, topik 8, topik 9, topik 10, topik 11, 12, 13, 14, 15, dan terakhir topik 16 yaitu ujian akhir semester. Nah, sebelum melangkah terlalu jauh, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akun yang saya pegang. Nah, di sini akun sini kita bisa mengubah profil kita. Di akun ini juga ada nilai kalender, berkas pribadi, laporan, presensi, beralih peran menjadi, ini kita bisa beralih peran. Nah, ini untuk ketika kita mau keluar atau ketika kita sudah selesai memasukkan tugas-tugas untuk peserta didik kita. Nah, coba kita buka profil. Nah, ini tampilan untuk profil. Jika kita ingin mengedit profil pengguna kita, ini terpencet, bisa dibuka edit profil. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja saya kembali lagi ke penjelasan mengenai topik 1 sampai dengan topik 16. Nah, di dalam topik beberapa topik ini sudah ada tugas-tugas atau materi-materi
yang saya berikan kepada peserta didik saya atau kepada siswa saya nanti. Nanti saya akan memperlihatkan cara memasukkan siswa ke dalam kursus saya. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian ingin mengubah dari tampilan tersebut, ingin mengubah topik 1 menjadi misalnya pertemuan 1, topik 2 menjadi pertemuan 2. Nah, gampang saja, kita tinggal menghidupkan mode ubah. Nah, jadi kita tidak bisa mengedit semua ini, mengedit tampilan-tampilan ini jika kita belum menghidupkan mode ubah yang ini. Nah, yang di samping kanan. Oke, kita klik dulu, hidupkan mode ubah. Oke, baik. Setelah kita menghidupkan mode ubah, maka tampilannya akan seperti ini. Akan muncul tambahkan aktivitas atau sumber. Itu tandanya kita sudah bisa mengedit tampilan dari e-learning ini atau LMS ini. Nah, seperti ini tampilannya sampai di bawah kalau kita sudah hidupkan mode ubahnya. Nah, seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi ke atas. Nah, jika kita ingin mengubah topik 1 menjadi topik misalnya kata pertemuan 1, itu bisa kita settingnya. Pilih pertemuan 1. Oke, tinggal kita enter. Nah, maka akan berubah langsung menjadi pertemuan 1. Jika kita mau ubah sampai ke bawah, tinggal dipencet atau diubah ini yang tanda pensil. Oke. Baik, kembalikan dulu seperti semula supaya dari awal sampai akhir itu tampilannya sama. Oke. Nah, ini adalah tugas atau materi yang saya masukkan di akun saya. Nah, ini kontrak pembelajaran yang saya masukkan. Ada iklan lagi, kita tinggal cancel iklannya. Nah, di sini akan terdownload otomatis. Nah, tinggal dibuka. Nah, jika peserta didik atau mahasiswa sudah mendownloadnya, itu tinggal dilihat apa sih tugasnya yang diberikan oleh guru. Nah, di sini tinggal kita buka karena di sini saya sebagai pengajar. Nah, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana kalau kita sebagai peserta didik. Nah, selanjutnya itu di topik 8, itu ialah UTS. Nah, di UTS biasanya itu kita memberikan peserta didik itu kuis atau soal UTS bisa berupa 100 soal pilihan ganda. Nah, ada cara untuk mempermudah kita sebagai pengajar agar bisa dengan mudah memberikan soal kepada peserta didik. Nah, di sini saya sudah memberikan soal kepada peserta didik. Oke, ini dia tampilannya soal UTS. Nah, ini juga saya berikan kepada peserta didik saya itu flipping book atau buku digital. Nah, ini tampilannya. Kalau kita sudah mengedit, kita sudah menambahkan materi, sudah menambahkan tugas, menambahkan soal UTS, menambahkan soal UAS, maka langkah selanjutnya itu kita menyimpan editan kita dengan cara kita menonaktifkan atau mematikan mode ubah. Nah, kita matikan mode ubah kembali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pertanyaannya, siapa sih yang bisa melihat tugas-tugas yang saya kirimkan ini? Nah, yang bisa melihat tugas yang saya kirimkan ini itu peserta didik yang sudah saya tambahkan ke dalam kursus saya. Caranya seperti apa? Pertama, kita lihat di sini di bagian administrasi, di bawahnya penyelesaian kursus, ada bahasanya pengguna. Kita buka pengguna. Nah, setelah pengguna ada pengguna terdaftar. Kita ingin menambahkan teman-teman sekalian atau siswa kita agar bisa memantau atau bisa melihat tugas yang kita berikan. Kita lihat ini. Ini adalah beberapa teman yang saya jadikan peserta didik
atau teman klaster saya. Jadi mereka inilah yang bisa melihat tugas yang saya berikan di akun saya. Nah, ini caranya seperti apa menambahkan. Di sini tinggal kita buka ini bagian bawah daftar pengguna, kita buka, terus kita tambahkan. Nah, kita cari namanya di sini. Nah, kita klik. Setelah itu kita daftarkan pengguna. Maka otomatis akan muncul di sini namanya, muncul di sini akunnya, dan mereka bisa melihat apa saja yang sudah saya kirim di akun saya. Oke, nanti seperti itu mengenai akun kursus saya. Oke, kita kembali, muncul iklan lagi ya. Kita kembali lagi. Nah, kita kembali ke dashboard awal. Nah, ini seperti ini. Oke, kita kembali ke situ. Kita kembali ke ini dia. Kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai akun saya. Jadi tadi saya itu menjelaskan atau memasukkan materi mengenai akidah akhlak kelas 7. Nah, ini keterangan setelah nama saya. Ya. Selanjutnya kita beralih ke ini matkul praktek teknologi dan media pembelajaran. Di sini saya sebagai peserta didik atau sebagai mahasiswanya. Nah, bentuk tampilannya seperti apa? Hampir sama dengan tampilan yang tadi, cuma bedanya di sini kita yang mengirimkan tugas atau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dosen. Nah, di sini Bapak dosen sudah memberikan kita tugas. Di sini ada pertemuan 1 kontrak kuliah, topik 2 membuat jurnal resume, topik 3 tugas penelusuran jurnal, topik 4 presentasi jurnal, topik 5 tugas individu membuat PowerPoint interaktif, topik 6 adalah tutorial membuat sleeping book. Jadi tugasnya itu kita membuat sleeping book dan kemudian di-upload di tugas yang tadi. Nah, ini bentuk tampilannya kalau kita sebagai peserta didik ya. Bagaimana cara penguploadan tugasnya? Nah, kita tinggal membuka nih kontrak kuliah. Kita tinggal buka ini. Kita login. Nah, nanti akan muncul. Sebentar saya memperlihatkan tugasnya. Jadi di situ di akun ini sudah Bapak dosen sudah menjelaskan mengenai bentuk tugasnya. Jadi ini tugasnya, mahasiswa menyetor kontrak kuliah setelah ditandatangani dan dijadikan file PDF. Ganti nama file menjadi nama dan NIM-nya. Nah, contoh seperti ini. Jadi di dalam tugas ini sudah dijelaskan deskripsinya, bagaimana cara penyetoran tugasnya, bagaimana langkah-langkahnya untuk mengedit namanya. Nah, jika kita ingin menyetor tugasnya, kita lakukan seperti ini, buka menyetor tugas kontrak kuliah. Kemudian, nah ini terkirim. Jadi di sini saya sudah mengirimkan tugas saya beberapa minggu yang lalu. Ini dia seperti ini. Karena tadi Bapak dosen meminta namanya itu diubah seperti nama dan NIM, maka kita mengikuti perintah apa yang telah dikirimkan oleh Bapak dosen. Oke, ini untuk topik pertama atau pertemuan pertama. Begitupun juga dengan pertemuan kedua, jika kita ingin membuat resume, mengirim resume, mau ngirim jurnal, bentuk pengirimannya seperti itu. Nah, ini. Nah, di dalam akun ini, Bapak dosen sudah membagi kita ke dalam beberapa klaster atau beberapa kelompok. Nah, di sini juga dosen memberikan kita tutorial bagaimana cara penguploadan video atau contoh tugas yang seperti apa yang akan kita buat. Nah, seperti itu. Nah, untuk melihat di mana kita mengirim tugas, jadi kan dosen sudah membagi kita dalam beberapa kelompok atau beberapa klaster. Nah, selanjutnya kita tinggal mengirim tugas tersebut ke dalam klaster tersebut. Mohon maaf. Oke. Di sini sudah ada 5 klaster. Klaster 1, 2,
345. Nah, karena saya berasal dari klaster 3, jadi saya akan mengirim tugas ini di sini berupa link. Nah, di sini saya akan masuk seperti ini. Nah, oke, seperti itu bentuk pengiriman tugasnya. Kita kembali lagi ke kursus, halaman kursus ya. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai apa yang saya ketahui tentang LMS, Learning Management System, dan juga cara penggunaan yang saya ketahui dan isi-isi yang sudah saya upload di tugas Learning Management System saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.